Jadi ibu kota mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Ya, tepatnya Jemberana. Banyak kota hantu yang sudah berdiri di Cina, itu hampir lebih dari 8 kota yang dibangun menjadi kota hantu. Itu di negara Cina, di mana mereka juga punya katakanlah uang dan sebagainya. Ya. Dan lalu tidak jauh-jauh di Malaysia juga ada kota hantu, The Green City yang dibangun. Itu menjadi kota hantu sampai sekarang. Dan IKN ini juga akan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur untuk adanya bisnis dan ekonomi itu jauh. Jadi yang kedua adalah bahwa pilihan itu terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Hampir puluhan negara yang membangun ibu kotanya di seluruh dunia itu gagal kalau jauh dari ibu kotanya. Ya, mungkin Malaysia Putrajaya itu cuma beberapa kilo, dan itu juga cuma menjadi ibu kota dalam bentuk administratif ibu kota. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Artinya kota hantu ini akan menjadi legasi daripada Jokowi, dan ini perlu kalau ya para Gen Z ataupun milenial tahu ada kemarin ini film tentang Dirty Fort, ya. Pegi dan juga Bung Kozi sebagai tuan rumah TPUA. Saya ingin menunjukkan penjelasan saya ini kepada kalangan milenial dan kalangan Gen Z, karena ini akan berdampak kepada mereka. Saya Syafri Sofyan berbicara pada malam ini sebagai aktivis pergerakan 7778 dan juga sebagai salah satu pemerhati kebijakan publik. 2 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah menulis tentang IKN ini, bahwa IKN ini merupakan mimpi dan juga nafsu birahi dari Jokowi. Nafsu birahi sebagai apa? Sebagai legasi atau warisan yang mau dia tinggalkan. Tapi mimpi ini tinggal mimpi, yang pasti tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Jakarta ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu. Artinya infrastruktur adanya ekonomi dan bisnis sehingga Jakarta bisa hidup. Itu mulai dari Bandar Jakarta, Batavia dan sebagainya, sehingga menjadi pusat atau menjadi daerah khusus ibu kota. Sementara penduduk yang terbanyak yang terbangun ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Dan apa yang terjadi di pilihan mimpi daripada Jokowi, yaitu di Kalimantan Timur, infrastrukturnya tidak akan mendukung sampai kapanpun. Yaitu infrastruktur bisnis dan ekonomi. Artinya ibu kota itu atau satu kota itu bisa akan terjadi kalau seandainya bisnis ekonomi itu juga ada. Jadi ibu kota mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Ya, tepatnya Jemberana. Banyak kota hantu yang sudah berdiri di Cina, itu hampir lebih dari 8 kota yang dibangun menjadi kota hantu. Itu di negara Cina, di mana mereka juga punya katakanlah uang dan sebagainya. Ya. Dan lalu tidak jauh-jauh di Malaysia juga ada kota hantu, The Green City yang dibangun. Itu menjadi kota hantu sampai sekarang. Dan IKN ini juga akan demikian.
seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur untuk adanya bisnis dan ekonomi itu jauh. Jadi yang kedua adalah bahwa pilihan itu terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Hampir puluhan negara yang membangun ibu kotanya di seluruh dunia itu gagal kalau jauh dari ibu kotanya. Ya, mungkin Malaysia Putrajaya itu cuma beberapa kilo, dan itu juga cuma menjadi ibu kota dalam bentuk administratif ibu kota. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Ya. Artinya kota hantu ini akan menjadi legasi daripada Jokowi, dan ini perlu, kalau ya para Gen Z ataupun milenial tahu, ada kemarin ini film tentang Dirty Vote, ya. Terus juga ada terakhirnya Dirty Election, dan kemudian akan ada Dirty Certificate, yaitu ijazah palsu ya. Ini akan dibikin film juga, dan akan ada lagi Dirty Capital. Ya, ini film-film yang akan disaksikan oleh para milenial dan Gen Z. Nah, untuk itu memang kita selama ini Indonesia ini selalu gagal, padahal kita ini punya SDA yang melimpah dibandingkan dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Kita ketinggalan terus. Kenapa demikian? Karena kita setiap pergantian presiden kita selalu memakai istilah ya mikul, dur, undang jero. Itu tidak akan lagi terjadi pada saat ini. Karena apa? Kalau seandainya kegagalan dan kesalahan dan katakanlah juga ini juga merugikan negara, itu korupsi, dibiarkan, akan terjadi berulang, dan Indonesia tidak akan pernah maju. Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Ya. Jadi untuk kali ini harus dihilangkan mikul, dur, undang jero. Artinya presiden harus diadili, harus ditangkap setelah beliau ini tidak lagi menjabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Syafil Sofyan dari Bandung. Selanjutnya kepada Bang Juju Purwantoro. Kami persilahkan.